Setelah aku kembali ke meja kerjaku, aku melihat Feby sedang berselancar di Google, melihat foto-foto Henry dari laptopnya. "Tidak bisakah kamu berhenti dan menyelesaikan pekerjaanmu?" teriakku. "Naila, apa yang terjadi denganmu sih? Mengapa kamu tiba-tiba marah?" Tunggu deh. Bukankah kamu seharusnya senang baru saja dari toilet?" Feby bertanya padaku karena penasaran. "Apa kamu ingin aku mengatakan padamu tentang detail toiletnya?" "Maksudku, mood kamu itu loh, Nay. Tidak ada yang salah kok. Aku hanya sedang senang saja karena Dito mengajakku jalan." Ya, itu benar. Aku mengirimkan pesan SMS padanya tentang perceraianku. Dan dia sangat senang dengan berita itu. Dia ingin merayakannya denganku, jadi dia mengajakku keluar. "Apa kamu masih suka dengan itu?" "Nay, ayolah, kamu bisa mendapatkan yang lebih dari dia." "Feb, jangan bicara seperti itu ah. Dia itu pacarku, dan aku menyukainya." Kita lihat saja nanti." "Apa maksudmu?" Aku menatap Feby keheranan. Apa maksud kata-katanya? "Aku tidak percaya pada pacarmu itu, Naila. Selama ini dia hanya memakai topeng di depanmu." "Apa kamu tidak terlalu overthinking padanya? Apa kamu pernah melihatnya dengan perempuan lain selain aku?" Aku balik bertanya pada Feby. "Ya, tidak sih. Tapi mungkin saja kan dia menyembunyikan sesuatu darimu. Cukup, Feb. Kita masih punya pekerjaan yang harus kita selesaikan kan?" Aku tidak mengerti mengapa Feby selalu netting pada Dito. Sudah seminggu sejak aku menjalani program magangku. Ternyata itu sangat sulit dan menyiksaku. Ya, menyiksaku karena setelah pertemuanku dengan suamiku, maksudku mantan suamiku, aku selalu memikirkannya setiap detik dan aku tidak tahu mengapa. Kalian pasti penasaran kan mengapa aku memanggilnya mantan suami? Karena hubungan yang dipaksakan dan tidak eksis tersebut telah berakhir. Aku telah bicara dengan ibu dan beliau sudah menyerahkan surat perceraiannya padaku. Aku melihat tanda tangannya di kertas tersebut. Ibu mengatakan padaku untuk berpikir sekali lagi sebelum menandatanganinya. Beliau juga mengatakan padaku bahwa Henry adalah yang selama ini membantu bisnis kami. Aku speechless dengan informasi yang baru tersebut. Seluruh kemewahan yang kunikmati, bahkan sampai sekarang, adalah pemberian darinya. Dia memulai bisnisnya sendiri dari nol. Awalnya hanya dengan bermodalkan beberapa share di perusahaan ayahnya. Ia mampu menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia saat ini. Ibu juga mengatakan padaku bahwa semua kerja keras yang dilakukannya adalah untuk membuatku bahagia. Aku shock. Aku tidak percaya dia melakukan semuanya. Banyak hal untuk membahagiakanku. Ibu menceritakan setiap detail tentang masa kecilku. Bagaimana aku dan dia tidak bisa dipisahkan satu sama lain sejak kami masih kecil. Itulah mengapa sampai akhirnya keluarga kami sepakat untuk menjodohkan kami. Dia selalu memimpikan tentang istrinya, yaitu diriku. Dan di sini yang ku tahu hanya namanya. Baru sebulanan ini aku mulai mengetahui tentang dirinya
seperti apa Henry sebenarnya. Aku mencoba mengingat semua yang ibuku katakan, tapi hanya sekilas-sekilas bayangan yang muncul di mimpiku. Satu hal yang bisa kurasakan adalah setiap kali wajahnya muncul di benakku, jantungku mulai berdetak kencang. Bahkan hanya mendengar namanya saja bisa membuat wajahku merah merona. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda, yang tidak pernah kurasakan sebelumnya saat bersama Dito. Satu-satunya alasan mengapa aku bisa dekat dengannya karena kami seumuran dan sekelas. Henry sudah melakukan banyak hal untukku. Sekarang aku tidak ingin menyusahkannya lagi. Aku tidak tahu apakah Dito adalah yang terbaik bagiku atau bukan. Hubungan kami membaik setelah kami pergi kencan setelah hari pertamaku magang. Dia terus meyakinkanku dia akan berdiskusi dengan orang tuanya untuk mempercepat pernikahan kami. Hari itu aku bertanya padanya satu hal yang terus menghantuiku setelah kecelakaan itu terjadi. Dito, apa kamu ingat apa yang terjadi padaku sebelum kecelakaan itu terjadi? Tidak, Naila. Kamu hanya datang ke kampus seperti biasa, dan kita bertemu di kantin. Kita hanya mengobrol ini dan itu. Kamu bilang cincin yang kuberikan padamu hilang. Jadi, ya aku sedikit marah saat itu, dan kita bertengkar. Tapi itu bukan sesuatu yang serius kok. Kamu hanya mengatakan kamu ingin sendiri dulu. Ya, dan aku menyetujuinya. Hanya itu yang terjadi di antara kita. Tapi setelah sampai di rumah, ya aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu. Dito berkata sembari melihat ke telapak tangannya. Aku tidak mengerti mengapa aku merasa dia berbohong padaku. Feby mengatakan padaku bahwa hari itu aku pergi ke toilet dan kembali hampir 1 jam kemudian. Aku penasaran apa yang membuatku lama di toilet, karena sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka ke belakang. Aneh bukan bila aku menghabiskan waktuku di sana lebih dari biasanya? Feby juga bilang hari itu aku demam, sehingga dia menyuruhku istirahat di rumah. Itulah mengapa aku bertanya pada Dito. Apa mungkin dia bertemu denganku di toilet saat itu? Tapi itu kan toilet perempuan. Bagaimana mungkin dia ada di sana? Oh, maaf ya. Aku hanya mencoba merangkai puzzle misterius yang terjadi sebelum kecelakaan itu. Aku tersenyum padanya. Tidak apa-apa, Naila. Aku akan menemukan orang itu secepatnya. Aku telah menyewa seseorang untuk menyelidikinya, dan kita akan segera mengetahui hasilnya. Siapapun orang itu, aku akan membalasnya, Naila. Aku janji, karena dia sudah membuatmu menderita. Entah mengapa hatiku ini masih tidak bisa menerima kata-katanya. Tiba-tiba mataku berkedip beberapa kali seolah tidak percaya. Aku melihat Henry yang sedang duduk tidak jauh dari kami. Dia bersama seorang gadis, yaitu Dewi. Mungkin mereka sedang kencan di sini. Henry terlihat tertawa dengan apa yang dikatakan Dewi padanya. Mereka tampak senang sekali dan juga serasi bila bersama. Aku merasakan sakit di dasar hatiku. Mengapa kamu melihat mereka? Dito bertanya padaku yang juga menyadarkanku dari lamunanku.
Dia ikut menoleh dan melihat ke arah mereka. Mulutnya mendadak terbuka menganga, diikuti salah satu tangannya refleks menutupi mulutnya yang syok tersebut. Dia adalah Henry Dimas, CEO HD Group. Apa yang dia lakukan di sini? Kamu tahu, Naila, ayahku pernah bilang dia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia saat ini. Ayahku mencoba beberapa kali untuk kerjasama dengannya, tapi nilai saham di perusahaannya terlalu tinggi buat kami. Aku pernah membaca tentang dia di majalah. Lihat dia, tampan, muda, dan sukses. Dia bisa mendapatkan segalanya. Tapi dia hanya duduk di kafe seperti ini dengan perempuan biasa pula. Dito tertawa dan entah mengapa itu sedikit menghiburku. Dia adalah suamiku, Dito, yang sedang kamu tertawakan. Aku berkata dengan santainya. Apa? Dia berdiri karena kaget. Teriakannya yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang yang ada di sana, termasuk Henry. Dia menolehkan kepalanya melihat ke arah kami. Aku hanya menunduk dan mencoba menutupi wajahku dengan telapak tanganku. Dito segera mengajakku keluar dari kafe tersebut. Kami berbicara di dalam mobil sembari dia mengantarku pulang. Kelihatannya dia tidak ingin Henry tahu tentang hubungan kami. Kamu tidak akan meninggalkanku untuk pria itu kan, Naila? Dito bertanya padaku dengan wajah yang emosi. Bukannya aku sudah bilang kalau kami sudah bercerai. Aku membalas kata-katanya dengan tidak semangat. Kamu bohong, Naila. Kalian belum bercerai. Perceraian kalian belum diputuskan pengadilan. Iya kan? Dito semakin marah. Jadi kamu meragukan perasaanku padamu. Naila, berjanjilah padaku. Kamu tidak akan berbicara atau bertemu lagi dengannya. Dia adalah seorang milioner. Dia bisa memanipulasi kamu untuk menjauh dariku. Aku tidak ingin kehilangan kamu, Naila. Dito berkata dengan lembut kali ini. Wow, sulit dipercaya. Cepat sekali sikap dan tutur katanya berubah. Tenanglah, aku tidak pernah bertemu dengannya meskipun aku kerja di kantornya. Aku berkata sambil melihat keluar jendela. Apa? Mengapa kamu bekerja di kantornya? Emosinya semakin memuncak. Dito, itu kan sudah diatur oleh pihak kampus. Aku dan Feby magang di sana. Aku berusaha menjelaskan padanya. Dia pasti akan berusaha merebut kamu kembali dariku, Naila. Diam, Dito. Dia bukan orang yang seperti itu. Dia akan melakukan apapun demi kebahagiaan orang lain. Aku tidak tahu dari mana aku mendapatkan kekuatan untuk membela Henry. Aku hanya pergi sehari ke desa, tapi aku merasa seperti sudah lama mengenalnya. Hari itu, apakah aku bertemu dengan Henry? Apakah aku menyapanya dengan ramah atau angkuh seperti biasanya? Meskipun aku tengah bersama dengan pria lain, tapi yang ada di pikiranku adalah Henry. Oke, terserah kamu sajalah. Aku menaikkan bola mataku, menahan air mataku yang hampir menetes. Aku akan secepatnya bicara dengan Papa untuk menikahkan kita. Ucap Dito. Itulah yang terjadi hari itu.
Dan hari berikutnya aku tidak pernah melihat Henry lagi. Dia selalu sibuk dengan meeting dan konferensi ini itu. Dia juga seorang yang cerdas. Aku dengar dia sering mengikuti seminar tentang teknik dan permesinan. Aku telah mencoba berbagai cara untuk bertemu dengannya, atau hanya sekilas melihat bayangannya, tapi tidak berhasil. Dia tidak memberikan kesempatan pada karyawan-karyawannya untuk menyanyiakan waktu. Tapi itu bukan berarti dia tidak memberikan kebebasan. Dia memberikan semua yang terbaik untuk karyawannya. Malam telah berlalu seperti angin, dan waktu semakin sulit untukku. Hari berikutnya, Feby sudah hampir depresi karena tidak kunjung bertemu dengan Henry. Andi yang menyadari hal itu berjanji kepadanya akan mempertemukannya dengan idolanya tersebut setelah jam pulang kerja. Dia yang mengatur waktu pertemuan mereka dan Feby mengajakku ikut dengannya. Aku sudah berusaha menolak, tapi dia terus merayuku. Dia tidak tahu apa yang harus kulakukan bila bertemu dengannya. Tepat seusai Andi mengetuk pintu ruangannya, suaranya terdengar mempersilahkan kami untuk masuk. Feby berdiri di belakang Andi, dan aku di belakang Feby menyembunyikan diriku. Tuan, ini adalah penggemar Anda yang saya ceritakan waktu itu. Dia sangat ingin bertemu dengan Anda. Andi berkata seraya mengenalkan Feby yang kini beralih di sampingnya. Dengan kilat, aku bersembunyi di belakang tubuh Andi. Aku tidak ingin menunjukkan kenervesanku di depan Henry. Aku mendengar Henry tertawa. Suara yang bisa melelehkan hatiku. Oh my, mimpi apa saya bisa bertemu dengan Anda, Tuan? Mulut Feby membentuk huruf O yang besar bersamaan dengan tangannya yang menepuk-nepuk pipinya seperti tidak percaya. Aku mendengar suara kursinya bergerak. Mungkin dia berdiri.